Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Yang boleh tidak menjawab salam itu cuma 3. Orang gila, orang tuli, dan orang mati. Ayo kalian yang mana? Sekali lagi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Isis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad Ala. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita semua teman-teman bisa berkumpul di dalam Masjid Azhar ini dengan suasana yang indah, dengan cuaca yang cerah, untuk sama-sama belajar untuk menjadikan negara kita, agama kita menjadi yang lebih baik lagi, dan juga untuk menjadikan pribadi kita yang lebih baik lagi. Bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Dia berikan kepada kita sampai hari ini, dari mulai nikmat iman, nikmat kesehatan, dan segala-galanya. Juga salat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda besar, Nabi kita, Rasul kita, role model seluruh umat muslim di dunia, Nabi besar Muhammad SAW, juga beserta kepada keluarga, sahabat, serta kita, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Insyaallah. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini jujur saya bangga dan senang sekali bisa berdiri di hadapan kalian semua bersama-sama belajar untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi dengan sama-sama memberikan informasi yang mungkin kita sama-sama belum tahu, sehingga kita menjadi tahu, supaya kita menjadi pribadi yang lebih pintar pastinya. Tapi sebelum aku memulai ceritaku, ini bukan potong sih, aku lebih pengen cerita dan berbagi atau bisa di-sharing sama kalian semua. Sebelum ini aku mau tanya, Allah itu punya beberapa amalan yang Dia paling suka. Coba di sini ada yang bisa sebutin nggak beberapa amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, siapa? Set. Bukan. Yes. Benar. Beberapa dari kalian benar, beberapa dari kalian mendapati benar. Tidak ada yang salah. Kecuali yang tadi ada yang bilang salah kan pasti. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dari yang pertama, teman-teman. Sholat di awal waktu. Sebelumnya aku mau nanya lagi, gak usah sholat di awal waktu. Siapa di sini yang sholatnya masih bolong-bolong? Gak usah nunjuk-nunjuk temannya. Gak usah nunjuk-nunjuk PW, teman-teman. Kita semua tahu gak usah ditunjuk ya, PW emang belum 5 waktu. Maskot banget. Kita semua tahu. Sian banget sih. Gak usah nunjuk temannya, sadar diri. Jujur, gak apa-apa. Itu berarti kita udah bisa introspeksi diri, kita udah mau sendiri atas kesalahan kita, teman-teman. Ini gak ada waktu terbatas kan, bebas aja. Yaudah, sepanjang mati kayaknya banyak banget improve-nya. Boleh aja kan, yaudah. Terus aja nanti kita lihat kamu Kenapa berapa sih menit. kita harus sholat? Idealnya 7 menit ya. Oh iya. Sholat itu sebenarnya adalah bersyukur, teman-teman, atas apa yang udah Allah berikan pada kita. Kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Kita masih Islam hari ini, teman-teman. Itu nikmat dari Allah. Kalian tahu nggak, di luar sana, di seluruh penjuru dunia, ribuan orang detik ini itu keluar dari Islam. Itu udah laknat bagi Allah Subhanahu wa taala. Laknat dan azab dari Allah. Makanya kita harus bersyukur kalau hari ini kita masih Islam. Maka dari itu sholat adalah salah satu tanda untuk bersyukur. Sholat itu merupakan kebutuhan, teman-teman. Sholat itu merupakan kewajiban. Kewajiban itu butuh, teman-teman, bukan udah kemauan lagi. Kalau kemauan, suatu saat kalian udah nggak mau, kalian bisa tinggalin. Kalau kalian mau suatu barang, aduh gue mau banget. Biasanya kalau kemauan itu lebih besar daripada butuh. Contohnya punya pacar deh, itu kebanyakan tuh mau ya. Mau, gue tuh mau banget punya pacar, mau banget. Nanti begitu udah sebulan, 2 bulan, yang paling lama ya 13 bulan lah, itu udah paling lama tuh biasanya. Ini deh, paling lama 13 bulan lah. Begitu udah gak mau, itu teman-teman, itu biasa udah dilepasin aja. 13. Bilang aja kalau paling tahu. Itu main tinggalin aja, teman-teman. Karena kita udah gak mau, kita udah bosen. Tapi kalau butuh kayak makan, teman-teman, Agak stressing gitu dong ngomongnya. kalau pagi ini kita nggak makan, siang itu kita udah nggak bisa belajar, kita udah lapar.
Oh ada yang masih bisa. Oh pagi, dari pagi sampai malam lu nggak makan, lu nggak bisa belajar, lu nggak usah bohong sama gua. Makan itu kita butuh teman-teman, minum tidur itu kita butuh. Sama dengan hal sholat, tubuh kita, roh kita, sukma kita itu butuh sholat teman-teman. Bahkan badan kita butuh sholat. Itu udah pasti teman-teman. Jadi sholat itu kebutuhan. Bahkan Allah aja itu udah bilang bahwa orang yang mengadakan sholat itu merupakan orang-orang yang merugi dari orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tercantum dalam surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin, artinya Lil musolli. fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tuh, bayangin Allah aja bilang celakalah bagi orang yang sholat. Berarti mulai hari ini kita semua nggak usah sholat, karena yang sholat itu bakal celaka. Nah, sebentar. Ada lanjutan. Kebanyakan orang Indonesia tuh kalau baca ayat Al-Quran itu nggak sampai habis, makanya mereka suka salah mengartikan. Itu sebenarnya ada lanjutannya. Allazina hum am sholatihim sahun, allazina hum yuraun wa yamnaunal maun. Yuraun. Yuraun wa yamnaunal maun. Artinya adalah yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya, orang-orang yang ria, sombong, dan orang-orang yang enggan memberikan bantuan. Tuh, dibilangin selain ria dan enggan memberikan bantuan, Allah bilang orang yang melalaikan sholatnya. Melalaikan sholat ini tuh terbagi jadi banyak lagi teman-teman. Yang pertama tadi, sholat gak di awal waktu alias menunda-nunda. Yang kedua, sholat ayam alias sholat cepet banget. Dan ini fenomena ini sering banget terjadi di global Islamic School, terutama kalau sholat ba'diyah sama kobir. Jujur. Salat ayam. Sholat ayam, sebut aja sholat ayam. Kenapa sholat ayam kayak, wah itu cepet banget. Kalau nggak ditunjuk sama gurunya itu kalian sholatnya kayak gitu. Bahkan banyak dari kalian itu yang sholat cuma 1 rakaat. Coba, gak usah nunjuk temennya. Semua kayak gitu, sholat cuma 1 rakaat. Kenapa saya ngomong gini? Masa saya juga pernah kayak gitu, jadi saya tahu gitu kan. Cuma namanya manusia tidak luput dari kesalahan, kita sama-sama belajar. Makanya saya bilang, saya bukan kultum di sini, tapi berbagi informasi atau sharing tentang apa yang saya tahu supaya kalian juga jadi tahu. Benar nggak? Kayak gitu teman-teman. Kenapa sih kita tuh harus benar sholat? Coba di sini. Kalau kalian nggak sholat di awal waktu, apa sih yang kalian lakuin? Main HP, angkat tangan, main game, dengerin lagu, nonton TV, apalagi sih teman-teman? Atau jalan di mall, itu apa ya? Useless activity gitu loh. Asik. Ya emang seru sih sebenarnya, karena ya kadang-kadang sih juga suka melakukan sholat sebenarnya. Tapi kita harusnya di sini sama-sama belajar bahwa sholat di awal waktu itu merupakan kebutuhan kita dan juga amal yang paling disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma sholat doang yang kita harus lakukan, tapi di awal waktunya itu yang harus kita garis bawahi teman-teman. Kalau dihitung dari waktu teman-teman, Udah mau 8 menit. 28 menit? Heeh. Serius? Udah nggak apa-apa ya, ini buat saya. Nggak apa-apa, terus. Pribadi aja, Ah. kalau kangen sama saya nggak. Asik. Dari waktu teman-teman. Saya nggak yakin kita semua di sini kalau sholat di rumah itu lebih dari 5 menit, kecuali di sekolah. Itu pun kadang-kadang, ya sekolah. Kalau kita lagi libur deh, di rumah, 1 minggu, 5 menit. Nggak nyampe 5 menit, kita 4 menit teman-teman. Ini udah paling lama. Ini udah minoritas anak gis nih, 4 menit. Mayoritas nih 2 menit. Kadang-kadang 1 menit 14 detik, nah, gak ada detiknya. Kita itu yang paling baik dari 4 menit. Sehari saya juga nggak yakin kalau kita semua di sini itu di rumah sholat rawatib. Kalau berada itu pasti minoritas. Jadi kita nggak hitung itu. Kita hitung yang paling bagusnya 4 menit. Sehari kita sholat 5 menit teman-teman. 4 kali 5 berapa? Weh berapa weh? Lo kan masuk live stream berapa weh? 20 menit. Coba gue tanya di sini. Coba cepat. 1 jam, 1 hari 24 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Ayo berapa menit? Berapa weh? Wah, kayaknya lu nyogok gue nggak bisa jawab. 1440 menit teman-teman. Dalam sehari kita ngelakuin 1440 menit. 20 menitnya kita pakai untuk sholat. Berarti ada 1420 menit itu kita pakai buat apa? Main game, baca novel, main HP, tidur yang paling banyak. Final lu banyak banget tidur kan. Makan, jalan sama teman, nonton. Berdua lagi di bioskop. Ini udah nonton, berdua lagi di bioskop. Mau sih gue, cuma nggak. 1420 menit itu banyak banget teman-teman. Kita sekarang 120 menit aja itu kita masih buru-buru. Itu kalau 4 menit, coba cari 1 menit 14 detik kali 5, berapa tuh? Berarti cuma 5 menit, berapa tuh? Dan cuma 6 menit 20 detik sehari sholat. Sebentar banget teman-teman. Jadi buat apa sih kita Masya sholat? Allah. Buat apa sih kita nggak sholat di waktu? Astagfirullahaladzim. Kalian tahu gak sih? Jutaan orang di dalam kubur sana itu pada menangis pada Allah cuma untuk bisa hidup sekali lagi hanya untuk sholat, hanya untuk sujud pada Allah. Sedangkan kita masih sehat itu cuma santai-santai aja, nggak ada sholat, nggak bersyukur sama Allah. Jadi buat teman-teman jangan terlalu sholat di Allah.
Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita juga harus bersyukur teman-teman. Banyak dari kita di sini yang orang tuanya masih lengkap, tapi nggak sedikit pula teman-teman kita yang ada di sini yang udah banyak tinggal pergi oleh orang tuanya, entah itu divorce atau udah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerasa nggak sih kalau kita sangat beruntung dibanding mereka yang udah orang tuanya nggak lengkap? Kita sebelum sekolah itu kita masih bisa saling cium tangan. Kalau saya masih meluk orang tua saya, ayah saya Jangan nyebut yang divorce ya. Divorce kan jangan. sebetulnya mereka masih, orang tuanya juga masih kontak-kontak. masih involved, iya. Oh, mungkin belakangnya meninggal, berarti yang meninggal. Meninggal. Kalau meninggal lebih islami gitu kali. Kalau saya masih suka meluk orang tua saya, karena kebetulan saya ketemu sama ayah saya itu kalau sholat subuh doang. Karena kalau saya pulang malam, ayah saya udah tidur, saya ketemu sholat subuh doang. Saya peluk ke ayah saya, saling. Begitu pun dengan ibu saya saling. Saya masih merasa bersyukur kadang-kadang. Mungkin itu hal sepele ya, mungkin dari kita merasa ya udah saling doang. Biasa gue 15 tahun saling biasa aja, gue nggak ngerasa ada yang spesial. Tapi kalau kita tarik mundur dan kejadian apa yang udah teman-teman kita yang udah teman-teman kita laluin sekarang, kita udah sangat beruntung banget teman-teman masih bisa saling. Kita pulang ke rumah masih bisa cium tangan mereka, masih bisa punya quality time, family time. Begitu pulang kantor kita pulang sekolah, kalaupun mereka kerja atau mungkin apa ya, mereka kita udah tidur baru pulang, mereka masih bisa